Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dimudahkan untuk menuntut ilmu. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca atau untuk mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, untuk pelajaran kita sudah sampai pada akhir dari pelajaran keempat, ya. Artinya hari ini kita insyaallah akan memulai pelajaran yang baru, yaitu pelajaran kelima. Di sana terdapat judul, ya, mengenal tanwin. Ada fathatain, kasratain, dan dhammatain. Di dalam bahasa Arab, apabila ada suatu kata dan dia diakhiri dengan huruf ya, sukun, dan nun, ya, tain itu diakhiri dengan huruf ya, sukun, dan nun, maka ini menunjukkan bahwa kata tersebut atau benda tersebut jumlahnya ada dua, atau menunjukkan bilangan musanna. Berarti fathatain secara bahasa artinya fathah yang berjumlah dua, kasrotain, kasroh yang jumlahnya ada dua, dan dhammatain, dhammahnya ada dua. Karena secara penulisan tanwin ini memang garisnya ada dua. Namun secara ilmu tajwid, tanwin, fathatain, kasratain maupun dhammatain ini berasal dari huruf nun sakinah yang tersembunyi. Huruf nun sakinah yang tersembunyi. Makanya harokat tanwin bunyinya seperti huruf nun yang sukun, ya, an, in, un. Jadi di sana terdapat huruf nun sukun yang tidak dinampakkan. Dan nun sukun ini nanti akan muncul pada suatu keadaan tertentu. Ya, nun sukun ini nanti akan muncul pada keadaan tertentu. Contohnya di surah Al-Jumu'ah, ya, sana ada kata au, ya. Di sana ada lafaz aulahwan, aulahwan, dan infaddu. Ya, kita sebutkan tadi bahwa tanwin ini berasal dari, pada asalnya dia adalah huruf nun sukun yang tersembunyi. Jadi awalnya itu seperti ini. Tanwin ini berasal dari fathah dan nun kecil seperti ini, dan dia sukun. Pada dasarnya seperti ini. Tanwin, an, ini berasal dari nun sukun yang tersembunyi. Dan pada kondisi tertentu nun sukun ini akan muncul, ya.
Di sini ada lafadz au lahwan in faddu. Pada dasarnya ini adalah nun sukun yang tersembunyi, ya. Di sini berarti ada seperti ini. Kemudian di sini ada nun sukun yang tersembunyi. Dan di dalam bahasa Arab apabila ada dua sukun yang bertemu maka ini tidak dapat terbaca, tidak dapat dibaca. Yang satu au lahwan, yang satu sukun juga. In faddu. Nun sukun bertemu dengan nun sukun dan ini tidak bisa terbaca karena keduanya sukun. Maka dari itu karena ini tidak bisa kita baca maka sukun yang pertama dia mengalah. Sukun yang pertama dia mengalah artinya sukun yang pertama dia berubah harokatnya menjadi harokat kasroh, ya. Menjadi kasroh, nunnya berubah menjadi kasroh. Jadi kita baca aulahwanin, ya. Nunnya berubah menjadi kasroh dan kita sukunkan ke sini. Dan ini karena dia ikhfa maka kita dengungkan. Aulahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa nun sukun itu menunjukkan bahwa harokat tanwin dia pada asalnya adalah nun yang sukun, seperti itu. Kemudian untuk penulisan, ya, untuk penulisan tidak ada perubahan, ya, terutama pada harokat kasroh dan dhammah. Dia akan seperti itu bentuknya, kecuali pada harokat fathah. Jika pada harokat fathah, maka akan ada alif di sana. Akan ada alif ketika huruf tersebut berharokat fathatain. Kita lihat ban di sana terdapat alif, tan di sana terdapat alif, san di sana juga terdapat alif. Dan ini bukan alif mad, ya. Kita sampaikan bahwa ini bukan alif mad. Ini adalah alif yang menunjukkan bahwa dia fathatain, seperti itu. Karena nanti kalau sudah sampai pada materi mad biasanya terkadang agak rancu gitu, agak bingung antara ini mad atau bukan, ini dibaca panjang atau bukan. Kita sampaikan bahwa alif di sini dia bukan alif mad, dia alif yang menandakan bahwa dia fathatain. Kemudian disebutkan di sana untuk huruf hamzah dan ta marbuthah maka dia tidak dikasih alif di depannya. Ya, ini pengecualian. Semua huruf hijaiyah ketika dia fathatain ada alifnya kecuali hamzah dan ta marbuthah. Ya, untuk ta marbuthah apabila dia waqaf maka dia fathatainnya tidak dianggap begitu. Ya. Dan apabila hamzah, ya, hamzah ketika dia berharokat fathatain walaupun tidak ada alifnya, ketika dia waqaf maka alifnya ini dianggap. Artinya ketika dia waqaf dia dipanjangkan dua harokat walaupun tidak ada alifnya. Contohnya nisaa, hamzahnya ini dia dipanjangkan dua harokat walaupun tidak ada alifnya. Dan ini insya Allah kita perjelas nanti kalau kita sudah sampai pada materi waqaf atau materi berhenti. Baik, insya Allah mudah. Untuk lafadz tanwin ini mudah, tinggal kita kasih n di belakangnya, seperti halnya kita melafadzkan huruf yang berharokat biasa, fathah, kasrah dan dhammah. A, I, U, ba, bi, bu. Kemudian kalau tanwin tinggal dikasih n, ya. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun dan seterusnya. Dan tanwin ini dia selalu berada di akhir kata, selalu berada di akhir kata karena dia masuk pada ism atau masuk pada kata benda. Baik, untuk pelajaran 5 ini yang paling penting adalah kita harus mulai perhatian. Kita harus mulai perhatian terhadap
huruf yang beda. Ya, kita pada level ini, pada tingkatan ini kita sudah mulai perhatian terhadap huruf yang mirip tapi sejatinya huruf tersebut beda. Ya. Karena setiap huruf hijaiyah dimulai dari hamzah, dimulai dari alif, kemudian sampai ya, itu semuanya berbeda, nggak ada yang sama. Semuanya berbeda dari segi lafadz, semuanya berbeda dari segi lafadz. Walaupun terkadang ada huruf yang memang sama makhrajnya. Walaupun terkadang ada huruf yang memang sama makhrajnya, namun setelah dilihat dari sifat-sifatnya, maka huruf tersebut beda juga, ya, walaupun sama makhrajnya. Dan perbedaan yang ada pada huruf tersebutlah yang harus kita hadirkan supaya kita bisa membedakan dua huruf yang mirip ini. Baik, kita mulai dari huruf-huruf yang keluar dari al-halq atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Kita harus mulai perhatian terhadap huruf yang mirip, ya, Afwan. Ya. Seperti ini. Ya, hamzah dengan ain. Ya. Hamzah dengan ain. Kemudian kita harus membedakan antara ha dengan ha besar. Ya, dua huruf ini harus mulai kita bedakan. Ya, pada pelajaran kelima ini kita harus mulai membedakan antara huruf hamzah dan ain dan antara huruf ha dan ha. Kalau di dalam buku ini materinya ada di halaman 20 sampai ke 29. Bagaimana cara membedakan kedua huruf ini? Yang pertama adalah kita lafadzkan melalui makhrajnya. Kita keluarkan huruf hamzah melalui makhrajnya dan ain juga melalui makhrajnya. Kalau dilihat dari makhraj, maka hamzah ini dia keluar dari tenggorokan bawah atau tenggorokan paling bawah atau aqsal halq, pangkal tenggorokan. Sedangkan ain ini keluar dari wasatul halq atau tenggorokan tengah. Yang pertama, maka hamzah harus kita lafadzkan lewat aqsal halq, sedangkan ain kita lafadzkan melalui wasatul halq. Kalau dilihat dari segi makhraj, maka keduanya berbeda. Karena keduanya berbeda, maka lafadznya pun juga harus kita bedakan. Baik, kalau dari segi lafadz, maka hamzah ini seperti hamzah biasa, seperti a biasa. Kita sering berbicara sehari-hari menggunakan lafadz ini, ya. A, I, U. Itu hamzah yang kita lafadzkan sehari-hari. Kemudian ain ini dia berbeda dengan hamzah karena lafadznya beda, ya. Lafadz ain itu seperti ini. A seperti itu, ai, u, begitu. Kemudian kalau dari segi makhraj, ain ini dia keluar dari lisanul mizmar atau bahasa biologinya katup epiglotis, ya, katup epiglotis. Katup ini dia fungsinya untuk penutup, ya, untuk penutup antara makanan dan udara, begitu. Berarti kalau kita sedang makan, maka katup ini menutup. Katup ini menutup supaya makanan tidak masuk ke area yang berudara, seperti itu. Kalau makanan sampai masuk ke udara, ke area yang sebelahnya, maka yang terjadi adalah kita akan tersedak, ya. Dan ini umum
terjadi pada diri kita. Ini refleks biologis ya, refleks yang umum terjadi pada manusia supaya makanan tidak masuk ke udara tersebut. Baik, untuk huruf ain dia keluar dari sana. Ya, katupnya tadi lisanul mizmar kita tekan, kemudian kita lepaskan. Itu pas menekan, itu nekan, kemudian lafaz a, maka itu kita lepaskan. Dan ini harus maksimal. Ketika melafazkan huruf ain harus benar-benar terdengar ainnya supaya beda dengan hamzah. Kalau kita melafazkan ain biasa saja maka ini mungkin sudah nampak ainnya tapi masih belum begitu nampak. Masih mirip dengan hamzah. Jadi harus benar-benar kita perjelas ainnya supaya dia berbeda dengan huruf hamzah seperti itu. Ai, u. Dan untuk menekan tadi katupnya ditekan dan dilepaskan. Ingat, harus dilepaskan, jangan ditekan terus-menerus. Terkadang ada sebagian orang yang menekan katup tersebut terus-menerus. Akhirnya bunyinya seperti ini. Seperti itu. Dan itu tidak tepat. Yang tepat adalah kita tekan dan kita lepaskan. Seperti itu. Ini untuk huruf hamzah dan ain. Jadi harus kita perjelas ainnya supaya berbeda dengan huruf hamzah. Kemudian untuk kelompok huruf selanjutnya yang harus kita bedakan yaitu antara huruf ha dan ha. Huruf ha dan ha. Kalau biasanya ini keduanya kita bahasakan dengan ha kecil dan ha besar. Walaupun sebenarnya ini sama-sama huruf tipis, walaupun ha yang satunya disebut dengan ha besar, namun keduanya sama-sama huruf tipis. Tapi tidak masalah, kita bahasakan dengan ha kecil dan ha besar. Untuk membedakan keduanya maka seperti yang pertama tadi, harus kita ketahui makhrajnya. Untuk ha besar dia keluar dari tenggorokan paling bawah sama kayak hamzah, dan ha kecil dia keluar dari tenggorokan tengah sama kayak ain. Jadi yang pertama harus kita lafadzkan, harus kita keluarkan lewat makhrajnya, lewat pangkal tenggorokan dan tengah tenggorokan. Kemudian dari segi bunyi, dari segi lafadz keduanya berbeda. Yang pertama ada bunyi seperti itu, ha, hi, hu. Kemudian kalau ha besar tidak ada bunyi begitu, murni ha besar, ha, hi, hu, seperti itu. Jadi pada intinya kalau ha besarnya masih ada bunyi begitu, masih ada bunyi ha, misalkan seperti itu, maka yang demikian hak besarnya masih belum benar-benar hak besar. Artinya hak besarnya masih ada campuran hak kecilnya. Jadi harus kita hilangkan bunyi yang menjadi kekhususan dari huruf hak kecil. Kita ulang sekali lagi. Ha, hi, hu. Kalau yang ini ha, hi, hu. Seperti itu. Ini untuk kedua huruf ini. Kemudian ada lagi huruf ghain dan kha. Ghain dan kha. Ada huruf ghain dan kha. Kita harus membedakan kedua huruf ini. Keduanya keluar dari makhraj yang sama, yaitu adnal halq atau tenggorokan paling luar, tenggorokan paling atas. Namun kita harus membedakan keduanya walaupun keduanya sama-sama keluar dari makhraj yang sama. Untuk ghain dan kha bedanya adalah apabila huruf kha dia ada bunyi khusus ya, bunyi seperti itu. Kha, khi, khu, kha, khi, khu seperti itu. Dan apabila huruf ghain tidak ada bunyi seperti kha tadi. Gha,
ri, ru, seperti itu. Dan ghain ini lebih ke mengalir, ro, seperti itu. Tidak go, tapi ro, begitu. Jadi untuk ghain kita harus berusaha untuk tidak mencampurkannya dengan huruf kho, ya. Kalau kita melafazkan huruf ghain seperti ini, gho, berarti ghainnya masih ada campuran huruf kho-nya. Kita coba untuk ghain, gho, ri, ru. Kemudian untuk kho, khi, khu, seperti itu. Baik, ini untuk huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Kita harus mulai berusaha untuk melafadzkan huruf ini. Kita harus mulai berusaha untuk membedakan huruf-huruf ini ketika kita membaca latihan tanwin, ya. Ketika kita membaca latihan tanwin. Kemudian ada beberapa huruf lagi. Ada huruf qaf dan kaf. Untuk huruf qaf dan kaf, kalau dari segi makhraj mereka berbeda namun berdekatan. Qaf dan kaf makhrajnya berbeda cuman berdekatan. Kalau qaf dia belakang lidah atau pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak, sedangkan kaf di atasnya sedikit atau di depannya sedikit. Ya, kalau di buku tajwid dibahasakan pangkal lidah bertemu dengan perbatasan antara langit-langit lunak dan langit-langit keras. Jadi di dalam mulut kita ada langit-langit keras yang dimulai dari gusi, ya, dimulai dari tumbuhnya gigi seri atas sampai ke belakang. Nanti ketika sudah di belakang ada bertemu dengan langit-langit lunak. Kalau qaf dia pangkal lidah nempelnya ke langit-langit lunak, sedangkan kaf dia ke depannya sedikit, yaitu perbatasan antara langit-langit keras dan langit-langit lunak. Keduanya berdekatan sehingga terkadang kita sering tertukar antara qaf dan kaf. Untuk membedakan keduanya, yang pertama yaitu harus kita lafadzkan melalui makhrajnya. Qaf harus kita lafadzkan ke belakang, kemudian kalau kaf kita lafadzkan ke depan, begitu. Kalau qaf kita lafadzkan yaitu dari pangkal lidah nempel ke langit-langit belakang atau langit-langit lunak, sedangkan kaf di depannya sedikit. Kita lafadzkan lewat makhrajnya. Kemudian yang kedua, qaf dia huruf yang keluar sedikit angin atau jahar, sedangkan kaf dia keluar banyak angin atau hamas. Makanya ketika kita melafadzkan huruf qaf jangan banyak anginnya, kemudian kalau kaf harus banyak anginnya. Jadi harus kita bedakan antara qaf dan kaf karena punya sifat yang berlawanan. Kita lafadzkan ko, ki, ku. Kalau kaf, ka, ki, ku. Baik, untuk qaf ini hati-hati ketika dia kasroh, hati-hati mirip dengan kaf. Ki, harus seperti itu, jangan ki, tapi ki. Kemudian untuk kaf ini hati-hati ketika dia dhammah, hati-hati mirip qaf ketika dia dhammah. Ku, ya, jadi harus kita nampakkan hamasnya, kita nampakkan anginnya. Untuk kaf yang berharokat dhammah, ku, seperti itu, tidak boleh ku, ya, tidak boleh kering. Jadi harus ada angin dari huruf kaf ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita baca latihannya untuk halaman 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waladin waladin abadin abadin abadun abadun
qala qalamun 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 sanatan 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 adaban 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 amadin amadin. amadin Naam, ainnya harus kita perjelas supaya tidak mirip dengan hamzah. Kita harus mencoba untuk mulai perhatian terhadap huruf ain, huruf ha kecil, huruf ha besar, huruf ghain dan huruf kha. La'ibun 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 Naam, rajulin 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 ala kun ala kun. Ahadun ahadun. Ya, sebenarnya untuk huruf yang dhammatain ini ketika kita lafadzkan dengan itu ada baliknya sedikit ya. Misalkan dun nih. Dun seperti itu. Jangan kita biarkan dun. Itu menyebabkan tanwinnya menjadi tebal. Kita dengarkan tanwin yang tebal seperti ini, dun. Yang tipis dun dengan dun, seperti itu. Ada perbedaan lafadz dari tanwin yang tebal dan tanwin yang tipis pada dhammah tanwin, pada dhammatain. Kita ulang, ahadun ahadun. Taba'in taba'in. Lahabin lahabin. Ya, ini hak besar harus bersih dari bunyi seperti itu. La ha. Berarti itu masih ada hak kecilnya gitu ya. Jadi harus ha seperti itu. Ghanamun ghanamun. Naam, ghainnya juga harus bersih dari campuran huruf kha. Kalau kita melafadzkan gha berarti masih ada campuran dari huruf kha. Qadarin qadarin. Ainaban ainaban. Jabalun jabalun. Rajulun rajulun. Tama'an tama'an. Masadin masadin. Rohaban
Rohaban. 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 Naam, ayo. Rogoban. 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 Rogaban. Basharun. 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 Dusurin. 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 Ya, hati-hati terhadap huruf sin yang dhammah. Su harus kita tipiskan. Kita ulang. Dusu ya. Dusurin. 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 Nah, dan harus hati-hati untuk bunyi ya, itu yang menjadi ciri khas dari huruf sin, atau bisa dikatakan dia punya sifat sofir, yaitu bunyi itu harus tetap ada ketika dia dhammah. Seperti itu. Maradin. 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 Taib. Malakun. 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 Naam, Masya Allah. Nampak kafnya ketika dia dhammah. Harus kita nampakkan huruf kaf ketika dia dhammah. Hasanan. 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 Kutubun. 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 Naam. Haraman. 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 Zulalun. 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 Rusulun. 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 Lubadan. 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 Amalan. 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 Ahadan. 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 Taib. Untuk latihan ini, misalkan antum baca latihan ini sendiri di rumah, kemudian ternyata mendapatkan satu huruf yang sudah kita pelajari tadi masih belum benar-benar beda antara misalkan ha dengan ha. Ha-nya masih belum benar-benar kecil, ya. Masih belum benar-benar nampak lafaz seperti itu. Maka ini seyogianya untuk diulang-ulang huruf tersebut atau latihan tersebut sampai haknya benar-benar nampak seperti itu. Atau huruf-huruf yang lain, ainnya masih kurang nampak misalkan, maka harus kita ulang untuk huruf tersebut, ya. Dan kita katakan bahwa ketika kita melatih atau mencoba untuk membenarkan satu huruf di dalam kehidupan kita, ya, kita mencoba untuk melatih huruf tertentu yang dirasa kita kurang fasih, maka itu berarti kita telah memperbaiki
keseluruhan bacaan kita di dalam Al-Quran. Ya, berarti kita telah memperbaiki keseluruhan bacaan kita di dalam Al-Quran. Karena ketika kita ngaji maka kita sudah pasti bertemu dengan huruf itu lagi. Misalkan huruf ainnya kurang fasih, maka nanti ketika kita ngaji di Al-Quran atau membaca latihan yang lain, kita ketemu lagi dengan huruf ain. Dan apabila antum berusaha untuk melatih huruf ain dan qadarullah Allah mentakdirkan, ya, dengan izin Allah ain yang fasih, maka setelah ketemu ain di lafadz yang selanjutnya atau di lafadz Al-Quran nantinya, maka sudah nggak masalah karena sudah fasih. Maka bacaan Al-Qurannya yang mana dia ada ainnya, maka sudah fasih, sudah nggak masalah. Walaupun nanti ada ada aturan-aturan lain ya, selain huruf selain ainnya harus fasih, mungkin harus tipis, harus tidak masuk hidung dan lain sebagainya. Cuman ketika antum sudah mencoba untuk memfasihkan satu huruf yang dirasa antum kurang fasih sampai benar-benar fasih, maka itu berarti antum berusaha untuk melafadzkan atau berusaha untuk memperbaiki keseluruhan dari bacaan Al-Quran itu sendiri. Bala, bala, dan baladan. Bala, bala, dan baladan. Baik, setelah ini ada latihan yang terdiri dari 4 kata. Jadi harus diingat ejaannya yang kemarin. Kali, kalima, kalimatan, kalimatan. Kali, kalima, kalimatan, kalimatan. Naam. Abadan, abadan. Dan abadan. Rokobatin, rokobatin. Rokobatin. Warosatun, warosatun. Warosatun. Nah, nanti kalau sudah tidak mengeja, insyaallah di halaman 30 dan 31 kita sudah tidak mengeja, maka harus berhati-hati pada lafadz yang seperti ini, warosatun. Biasanya wawunya akan berubah lafadznya menjadi wo, ya, woro. Kenapa? Karena di sebelahnya ada huruf ro yang mana dia huruf tebal. Biasanya huruf tebal ini mempengaruhi huruf tipisnya berubah menjadi tebal pula, ya. Waro, ya, bukan wo. Ini terjadi pada saat nanti ketika kita sudah tidak mengeja. Kalima, kalimatun, kalimatun. Kalimatun, kalimatun. Safaro, safarotan, safarotan. Safarotan, safarotan. Hasana, hasanatan, hasanatan. Hasana, hasanatun, hasanatun. Hasanatun, hasanatun. Syajaro, syajaratan,
syajaratan, syajaratan. Syajaro, syajaratan, syajaratan. Taib. Baik, insya Allah untuk lafaz tanwin ini tidak masalah, tidak begitu sulit karena kita sudah ada basicnya. Artinya ketika kita sudah paham betul masalah fathah, kasrah dan dhammah, ini akan mudah bagi kita untuk melafadzkan huruf tanwin karena tanwin ini tidak jauh beda ketika kita melafadzkan huruf fathah, kasrah dan dhammah. Kalau fathah a, kalau tanwin tinggal dikasih n, an. Kalau kasrah bi, kalau tanwin tinggal dikasih n, bin, seperti itu. Insya Allah nggak akan tertukar antara yang fathatain yang harusnya an, yang kasratain yang harusnya in, yang dhammatain yang harusnya un. Ya, kalau masih tertukar berarti mungkin masih belum kuat antara fathah, kasrah dan dhammah. Begitu. Dan yang lebih penting dari itu, di tingkatan ini, di level ini, kita sudah perhatian terhadap huruf yang mirip, ya, yang mirip tapi beda. Kita harus mulai perhatian terhadap huruf-huruf tersebut karena ini dasar, ya, karena ini dasar atau pondasi yang ingin kita buat, yang ingin kita bangun untuk nantinya kita bisa membaca Al-Quran. Kalau dari awal sedini mungkin kita berusaha untuk melafadzkan huruf tersebut sebagaimana huruf tersebut harus dilafadzkan, maka untuk keseterusnya biidnillah maka kita akan melafadzkan huruf-huruf tersebut sesuai dengan makhrajnya. Begitu. Tapi kalau dari awal kita sudah kita lalai, kita huruf tersebut masih mirip-mirip, nggak ada bedanya, kita biarkan, maka untuk seterusnya akan seperti itu. Dan ini yang harus kita hindari. Ya, dan ini harus kita hindari. Tidak apa-apa kita ulang-ulang satu halaman latihan tersebut, kita ulang-ulang apabila mendapati huruf tersebut memang belum fasih. Atau antum khususkan waktu tersendiri untuk melafadzkan huruf yang memang dirasa masih belum fasih. 15 menit atau mungkin 20 menit atau mungkin kurang dari itu melafadzkan satu huruf yang mana huruf tersebut memang dirasa belum fasih. Ya. Kemudian kita jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah penolong kita, ya. Allah lah An-Nasir yang Maha Penolong. Jadi sekeras atau sekuat apapun kita berusaha, kalau itu tanpa pertolongan Allah maka nggak akan terjadi, begitu. Jadi tetap kita berusaha, bertawakal, kemudian kita juga berdoa semoga Allah memudahkan usaha kita dan memberikan hasil yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.